saya terima saya ini dan saya tidak malu. Kenapa malu mengenai diri saya sendiri? Kalau diri saya sendiri saya malu, bagaimana itu cari uangnya? Halo, apa kabar? Balik lagi bareng saya Aziza Hanum. Dan kali ini saya kembali tidak sendirian karena saya sudah janjian sama, ini saya bisa sebut beliau adalah salah satu ikon besar Indonesia, khususnya di kota Yogyakarta. Jadi untuk Anda yang sering ke Jogja, untuk yang kulineran gitu ya, ataupun jalan-jalan ke sentra oleh-oleh Malioboro, pasti sudah nggak asing dengan sosoknya adalah Om Hamzah Sulaiman. Halo ya. Om. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, siang, sore, malam. Om, gimana kabarnya sekarang? Ya, baik-baik aja. Sudah pensiun. Sudah pensiun. Jadi sudah bisa bangun siang. Penting tuh Om bangun siang. Orang kalau ke Jogja itu lihat muka Om tuh ada di mana-mana pasti. Yeah. Oh, tahu ini pasti kalau ngelihat ikonnya Raminten ini, pasti Anda udah tiba di Jogja gitu loh. Gimana sih Om pertama kali sampai usaha-usaha ini lahir gitu? Jadi usaha ini sebetulnya itu berawal dari toko kelontong. Okay. Terus batik. Nah, batik pada waktu itu kan saya mendapat bantuan dari Batik Danar Hadi. Oh, Danar Hadi. Solo. Terus dari batik kecil, besar. Terus lama-lama berubah menjadi Hamzah Batik. Oh, dulu kan namanya Mirota ya Om kalau nggak salah. Tapi karena besok kalau saya meninggal itu tidak saya berikan kepada saudara-saudara saya, tapi saya berikan kepada anak-anak saya yang harus berubah menjadi Hamzah Batik. Kalau Mirota itu nanti jatuh ke keluarga saya sendiri. Oh, karena nama Mirota ini tuh dari orang tuanya Om tua ya? Saya, ya. Oke. Aku juga baru tahu Om, ternyata Mirota itu singkatan minuman roti dan tart. Iya. Oh, Mirota, minuman roti dan tart. Pakai dulu toko kelontong awalnya itu dari situ ya Om ya. Oh. Nah, Mirota tadi itu juga jual roti, tapi juga jual kopi, jual ya kayak, tapi dulu kan nggak diambil sendiri ya. Supermarket kan nggak ada. Jadi mau minta beli gula 1 kilo, ambilin 1 kilo gitu. Jadi repot sekali. Apa sih istilahnya palu gada gitu ya? Apa lu mau gua ada jual semuanya gitu ya. Oh, Mirota tuh awalnya itu cikal bakal Mirota. Dan akhirnya menjadi Hamzah Batik. Terus Mirota tadi itu kakak saya. Oke. Jadi yang masih ada Mirota ini masih punya keluarga, cuman kakak dan adiknya Om. Om anak paling kecil ya? Paling kecil. Oke. Punya kakaknya Om. Baik. Itu tadi dari pertama kali usaha ini ada. Dan kenapa sampai sebegitu cintanya Om Hamzah sama toko Raminten sampai ini tempat namanya Raminten juga gitu? Dulunya saya itu pemain ketoprak. Oke. Pemain ketoprak dan pemain wayang orang. Tapi dulunya saya itu menjadi pria. Saya menjadi pria. Lama-lama itu saya kok jenuh jadi pria terus. Bosen ya? Iya, bosen. Kok bosen ini? Dan saya bilang dengan yang mengajak itu, ya sutradaranya ada. Saya sekarang mau jadi perempuan saja. Nah, itu tahun berapa? Oh ya, 15 tahun yang lalu. Ya, saya jadi perempuan dan saya itu bisa ndagel, saya bilang gitu. Jadi saya menjadi pembantu, menjadi abdi dalam. Gitu. Ketahuan Jogja TV. Jogja TV itu mempunyai ada EO-nya. EO-nya itu saya nggak tahu namanya itu, tapi salah satu EO-nya itu adalah ya termasuk anak angkat saya gitu. Budiana itu. Dia bilang Pak Hamzah ikut ini seri namanya Pengkolan, tapi Pak Hamzah itu harus jadi wanita. Namanya Pak Hamzah ya Raminten. Oh ya, setuju.
saya jadi mana apa-apa saya setuju. Nah, disitulah baru saya itu jadi Raminten. Dulunya saya jadi pembantu tuh nggak ada namanya, wong itu nggak pernah. Tokohnya tuh nggak ada namanya. Nggak ada. Terus samping di Jogja TV saya juga main wayang orang, main ketoprak. Itu ya jadi Raminten. Akhirnya nempel Raminten itu sama Om. Oke. Kalau sekarang lagi sibuk apa aja sih, kayak lepas masa pensiun sudah tinggal cek-cek yang ada-ada aja. Keseharian Om ngapain aja? Ya kalau sekarang itu kan saya senang mengenai tari dan show-show begitulah. Jadi sekarang ini saya lebih pada ikut memikirkan kabaret. Oke. Hanya memikirkan, bukan mengarang tarian, mengarang apa-apa enggak. Hanya ikut memikirkan gitu. Setiap minggu malam jam 7 itu gelar tari Jawa Yogyakarta. Di mana Om? Di kabaret itu. Oke. Jadi itu dari 3 perkumpulan. Nah, tiap perkumpulan 2 tarian begitu. Dan kira-kira 1 jam. Oke. Menjadi gelar tari Jawa. Gelar tari Jawa. Karena sampai sekarang ini kan melihat tari Jawa itu harus ke keraton. Yang hanya tiap minggu sekali. Sulit untuk melihat tari Jawa itu di Jogja ini. Padahal tempatnya ya Om? Tempatnya. Kenapa kabaret Om? Karena di Indonesia kan orang tuh masih nggak umum sama seni kabaret ini. Iya, jadi ya memang saya sebut kabaret. Sebetulnya saya itu menonton film kabaret. Oh, yang zaman dulu itu? Iya, zaman dulu. Saya kira tahun 72 kalau nggak salah itu. Lisa Minnelli dan Jogre itu. Bagaimana concern Om tadi sama tari dan juga kabaret? Ini kan syarat dengan apa istilahnya kalau di luar negeri itu drag queen ya Om ya? Yeah. Drag queen ini. Di Indonesia ini kan kita tahu ya Om, drag queen ini tuh belum populer begitu. Yeah. Tapi ketika orang ke Jogja, bahkan gak usah ke Jogja, di Indonesia deh ngomongin drag queen pasti langsung mikirnya Hamzah Batik gitu. Yeah. Pertama kali muncul ide untuk bisa membuat kabaret show seperti itu di Yogyakarta tuh apa sih Om? Saya itu mengadakan Jogja Vakansa. Apa tuh Om? Jadi Jogja Vakansa itu bercampurnya lip song, bercampurnya fashion show, bercampurnya tari. Jadi 3 macam ini itu jadi satu pertunjukan. Yang lip song itu tidak hanya drag queen ya, ada yang cowok beneran. Terus nanti ada peragawan, ada peragawati gitu. Campur gitu. Dijadikan satu. Semua mengatakan kok bagus. Iya bagus banget. Kok bagus seperti itu. Terus saya itu menghubungi TBI, Taman Budaya, tempat panggung gitu. Saya mau mengajak bersama gitu. Jadi saya nggak usah buat panggung, yang panggung kan di TBI. Iya. Tapi sambutannya kok kurang bagus. Apa alasan mereka Om? Ya alasannya tuh karena biaya yang mereka keluarkan itu kan harus solar berapa drone dan tenaga listrik. Dan mereka tuh ragu-ragu kalau nanti tuh bisa untung dan bisa jadi untungnya dibagi 2 gitu. Nah terus akhirnya dia menolak. Terus saya pikir, saya lihat di halaman toko saya lantai 3 itu kan ada fotografi yang namanya Ratri Image. Saya pikir-pikir ini di atasnya Ratri ini bisa atau dikepras terus dijadikan panggung gitu loh. Nah, terus baru mulai dibuat panggung. Om, tapi ini aman untuk semua usia bisa nonton ya Om? Oh iya. Tapi ini ya, karena tempat duduknya itu kan secara Jawa Jogja ya. Jadi lesehan. Lesehan. Nah, lesehan itu kalau yang sudah sepuh-sepuh ya susah. Sulit. Sakit. Oke. Nah, ada juga yang menarik. Dulu katanya Om pas memulai si kabaret ini yang nari semuanya tuh karyawan-karyawan yang kerja sama Om. Tapi belakangan juga bisa ada orang-orang luar yang kerja dan menurut saya ini mulia banget karena dari semua hasil penjualan tiket Om membagi rata
tanpa mengambil keuntungan sedikit pun untuk semua pemain kabaret ya. Yeah. Bagaimana Om bisa menjalankan bisnis ini kalau misalnya penghasilannya Om gak ada sama sekali? Saya itu bahkan setiap bulan tuh nombok. Nombok Om? Iya. Boleh tahu nggak Om jumlahnya bisa sampai berapa? Iya, nomboknya tuh sampai 20 juta saya. Setiap bulan? Setiap bulan. Satu bulan berarti ada 4 kali show lebih? Iya. Dulunya 20 juta itu hanya saya berikan pada 3 orang. Oh, wow. 3 orang yang saya pikir bertanggung jawab mengenai semua kabaret ini. Terus lama-lama saya pikir ini kok kurang fair. Yang nari-nari justru tidak begitu banyak, tidak menerima dari saya gitu. Nah, sekarang ini yang nari juga terima, yang bertanggung jawab saya kurang itu, terus dibagi. Berarti kan ini Om membuka lapangan kerja dan bahkan kalau secara bisnis rugi ya Om gitu, karena Om nombok gitu. Tapi kenapa Om masih sangat concern untuk menjalankan ini sampai saat ini? Ya pertama kali itu memang senang. Terus kedua kali itu kan juga Jogja ini harus ada hiburan malam toh. Kalau sekarang ini kan nggak ada hiburan malam. Nah, terus sekarang ada Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, tapi aku masih penasaran. Pertanyaanku belum kejawab. Om rugi setiap bulan, tapi Om tetap bahagia menjalankan ini gitu. Kenapa? Ya kalau kita itu hobinya di situ ya. Hobi itu kadang-kadang tidak bisa dijelaskan. Misalnya hobi kok menari, gitu. Nah, saya menari itu nggak dapat duit kok. Saya malah kursus toh. Iya. Harus bayar. Nah, kepuasan dari berkesenian saya itu memang saya harus bayar. Om, aku tuh ngobrol sama beberapa teman-teman wartawan di Yogyakarta. Yang aku tanya Om, ketika aku tanya, kalian kenal Om Hamzah nggak sih? Kenal gitu. Apa yang kalian tahu tentang beliau? Jawabannya selalu sama. Om Hamzah itu orang yang berbesar hati membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang kurang beruntung, yang mungkin menginginkan karir di bidang seni, tapi tidak punya kemampuan gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang Jogja hanya kaya dengan warisan budaya, enggak, Jogja juga kaya dengan orang baik macam Om Hamzah seperti ini gitu, yang mungkin orang nggak bisa ketemu di banyak tempat Om. Tapi apa yang saya lakukan itu ternyata memang menyebabkan Jogja itu betul-betul menjadi tujuan wisata dalam bidang tari dan lip song tadi. Dan saya itu abdi dalam Punokawan di bagian Puroyokoro. Jadi saya itu mengatur di museum itu. Museum itu. Terus saya juga memelihara piring-piringnya. Saya memelihara kursi-kursi. Kan banyak kursi-kursi itu. Yang kemarin ada kejadian patah itu Om, belum lama yang ada turis matahin kursi di salah satu museumnya keraton. Sebetulnya urusannya tuh saya, tapi saya itu kan udah ya cuma dapat gaji tapi nggak pernah masuk. Ih Om bandel. Digaji doang tapi nggak kerja. Digaji tapi udah enggak. Cuma kadang-kadang kalau ingin ya saya keraton. Karena sekarang itu kalau ya saya pakai seragam peranaan itu ya, saya harus pakai kursi roda gitu. Karena nggak bisa jalan sendiri gitu, nggak bisa. Abdi dalam tuh pekerjaan seumur hidup ya Om? Iya. Abdi dalam itu 2, Keperajan dan Punokawan. Nah, Keperajan ini tidak digaji, tapi dia itu adalah pegawai negeri. Ada yang bupati gitu. Itu sampai dari Jepara sekarang ada. Ada semuanya. Kepala polisi Jakarta itu menjadi abdi dalam di sini. Nah, itu namanya Keperajan. Dia seragamnya lain. Cuman kalau bekerja itu dia tidak bekerja. Hanya abdi dalam cuman kalau ada gunungan
Baru. Ada acara sungkeman, ada acara itu baru datang. Baru datang. Ya. Oh gitu. Om ya. Mau tahu dong gajinya abdi dalam itu berapa sih Om? Abdi dalam itu yang satu tuh sedikit. Tapi terus ada danais. Danais adalah? Ada dana istimewa. Oh oke. Pemerintah sebagai Yogyakarta Istimewa ini kan mendapat dana. Iya. Mendapat dana itu lumayan. Tapi saya nggak boleh sebut angka. Om, balik lagi ke soal kabaret dan juga drag queen show yang Om bikin. Ini tadi aku sempat bilang bahwa ini kan bukan show yang common ada di Indonesia gitu. Pernah mendapat penentangan gak sih Om dari orang-orang ataupun siapapun yang merasa tidak senang gitu? Nah ini tuh kota wisata. Saya itu jangan kamu marahi, saya tuh harus kamu puji wong ini untuk malam hari ada itu ya. Dan drag queen saya itu bukan banci-banci yang setiap hari dandan di jalan itu enggak. Dan mereka tuh perias pengantin, ada yang bekerja di ekspor impor, lulusan isi itu banyak gitu. Dan juga ada yang kerja di Lion Air, terus ya di segala macam. Semuanya di kesehariannya laki-laki ya? Laki-laki gitu. Ya? Oke. Ya tapi ya tidak laki sekali ya, kadang-kadang agak gitu, dikit gitu ya. Oke. Tapi tetap tidak jadi perempuan kalau sekian kayak gitu. Jadi bedakan ya, karena orang mungkin tidak bisa membedakan mana drag queen, mana transgender ya Om ya. Padahal itu beda banget ya Om ya. Karena mungkin patut Anda catat kalau drag queen ini bukan identitas gender ya Om ya. Iya, bukan. Kalau transgender itu mungkin operasi dan sebagainya ya. Ini enggak. Jadi memang semata-mata ini adalah untuk kesenian gitu ya Om ya. Oke. Nah Om, tadi juga mungkin menjadi pertanyaan banyak orang ketika kita membuat sebuah show. Om concern untuk membuat show seni yang menampilkan penampilan-penampilan dari para drag queen yang aku pernah nonton sekali, bagus banget. Dan orang harus bayar masuk ke situ gitu. Berapa sih Om satu kali pertunjukan pendapatan yang bisa didapat dari kabaret ini? Ya mungkin 7-8 juta. Satu kali show? Ya. Oke. Tapi kalau liburan itu menjadi naik gitu. Oke. Ya. Berkali-kali lipat lagi? Ya. Sampai 2-3 kali lipat Om? Lebih? 2 kali. Oh 2 kali lipat ya? Dalam satu malam show ya? Iya, satu malam. Oke. Kemarin malam itu kan ada show. Itu satu rombongan itu dengan tujuan nonton show itu gitu. Emang khusus datang buat nonton? Iya, itu rombongannya itu kira-kira ya 70 orang lebih. Wow. Jadi satu rombongan. Jadi kayak sudah ayo nonton itu, datang ke Jogja begitu. Oke. Dikenain tiketnya tuh berapa sampai berapa sih Om sekarang? 70.000 dan dengan 60.000. Oh, oke. Bedanya apa tuh? Ya ceritanya VIP. Oh, ya. Lebih depan gitu ya? Iya, tapi cuman di depan sendiri, terus belakangnya itu sudah 60.000. Oh, beda satu row doang. Iya. Tapi orang rela untuk bayar 70.000 supaya duduk di depan ya? Iya, cuma duduk di depan. Oh, oke. Mungkin ini tips juga untuk orang yang ingin membangun sebuah brand dengan sesuatu yang justru banyak orang tuh menghindari untuk memperlihatkan itu gitu loh. Oh. Kayak laki-laki itu kan seharusnya laki gitu, padahal enggak juga gitu loh. Tapi begini ya, kita tuh harus menerima diri kita. Jadi kalau kita itu begini, ya cari makannya itu begini gitu. Kalau seperti saya begini ya, terus saya pengen, wah ini itu saya agen Harley Davidson atau sepeda motor apa gitu ya. Iya. Terus saya itu pura-pura betulin busi ya. Ya itu menderita. Iya benar, nyiksa diri ya Om. Iya, nyiksa diri. Oke. Jadi ya kalau kamu begini, ya senangnya begini, ya begini. Lakukan. Jadi ya sudah begini itu sudah tidak bisa milih ya. Nasibnya itu kok ke jurusan itu gitu.
Seperti menjadi abdi dalam ya. Abdi dalam itu saya tuh seneng tari Jawa. Tahu-tahu saya itu kok terus menjurus menjadi abdi dalam. Itu ya jalur tersendiri tuh itu. Perjalanan yang terjadi gitu. Dan jadi abdi dalam tadi ya saya bisanya itu mengatur ya. Mungkin kalau pria-pria yang lain tuh belum tentu bisa tuh seni-seni begitu ya. Nah, itu saya di situ. Terus batik. Saya mungkin tidak bakat menjual Vespa atau menjual Honda. Tapi kalau menjual batik itu ada sedikit tidak. Bahkan di sini juga membuat batik itu. Oh iya, membatik ya. Itu. Dan ya itulah saya yang begini. Dan saya terima saya ini dan saya tidak malu. Kenapa malu mengenai diri saya sendiri? Kalau diri saya sendiri saja malu, bagaimana itu cari uangnya? Ya toh? Iya, setuju. Kalau saya harus menunjukkan bahwa jantan sekali, saya harus dagang Harley Davidson, malah jatuh besar sekali motornya. Berat ya Om? Iya. Ya berat. Oke, jadi jangan takut untuk jadi diri sendiri ya Om. Ya, jadi jangan takut jadi diri sendiri. Kalau memang diri sendirinya itu tidak merugikan lain orang. Betul. Mungkin menjadi dirinya sendiri itu akan berguna untuk lain orang. Bener. Iya toh? Bener banget Om. Mungkin sekarang Om ngomong kayak gini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang masih takut untuk come out dengan apapun diri kalian. Ya, itu menurut pengalaman saya itu jangan takut. Asal kamu itu tidak nyopet, tidak menjadi maling, tidak menjadi apa-apa. Tapi kamu itu senangannya itu menjahit atau sebagai salon atau sebagai apa ya lakukan saja. Atau sebagai desainer atau juga menjahit itu toh untuk pakaian wayang. Oh iya. Masih banyak sekali. Oke, baik. Atau yang itu ahli kuku itu. Oh iya, nail art. Ya, itu kan. Ya. Gitu. Walaupun dibilang itu profesi yang banyakan perempuan jalani, laki-laki juga bisa. Bisa. Gitu ya. Tapi Om kalau selama proses Om tumbuh dari kecil sampai besar gitu. Bagaimana Om menghadapi stigma dari lingkungan? Terutama lingkungan bapak ibu saya. Itu menerima. Justru bapak saya, kalau saya dulu waktu kecil saya kan sudah main wayang orang. Jadi munyuk ketek itu. Ketek apa? Ketek itu kera. Oh kera. Kera. Itu diantar bapak saya. Nanti main lagi di mana bener. Lama-lama sudah besar saya berangkat sendiri. Jadi di lingkungan saya bapak saya itu malah mendorong. Bukannya stop, kamu jangan kursus sekarang. Kamu tidak boleh main wayang orang. Boleh. Nanti pulangnya papi jemput. Tuh. Disupport ya Om. Iya, disupport. Dan tidak pernah ada kamu kok begitu toh, itu enggak pernah. Dari orang tua itu enggak ada. Dari orang tua malah tidak ada seperti itu. Menerima justru ya Om ya. Iya. Oke. Orang tua saya tuh mungkin ya memang ada dunia seperti itu gitu. Jadi orang tua bapak ibu saya tuh tidak pernah melakukan ataupun menjudge dengan apa yang Om lakukan. Oke. Om, tapi kalau misalnya kita bahas fenomena saat ini, banyak sekali orang yang kecenderungannya itu tadi aku bilang seperti judge orang yang punya ketertarikan bukan
ke perempuan ataupun ke laki-laki gitu Om, tapi ke sesama gitu, which is gay. Sekarang fenomenanya tuh apa ya, bisa dibilang mungkin transfobia atau mungkin orang melihat jadi sebelah mata terhadap komunitas-komunitas ini begitu. Om melihatnya seperti apa? Apalagi sekarang tahun politik sering banget dikemukakan gitu. Kita baca di media banyak banget berita-berita yang menyedihkan. Seorang pria saja itu bisa bilang kok bintang film Roy Marten itu kok cakep. Itu pria asli. Pria asli. Nah, cewek saja bisa, yang cewek ini juga Titik Puspa itu kok cantik. Nah, jadi orang itu tidak ada yang pria tulen di sini, cewek tulen di sini enggak. Semuanya itu diambang-ambangin. Sehingga sesama jenis itu juga bisa bilang itu cantik. Saya juga bisa bilang, oh itu cantik gitu. Tapi yang pria pun bisa, oh itu ganteng. Ya itu sudah suatu yang di sini ya, seleranya itu kan sudah di situ. Itu seperti jatuh cinta ya, yang lain jenis saja. Pria memilih cewek ini, kamu kok memilih cewek ini? Ini kan jelek, ini kan begini, ini kan begini. Enggak, dia tuh bilang itu baik. Ya itu baik gitu. Nah, juga begitu toh. Kalau secara lebih digitalkan gitu. Jadi penilaiannya itu sudah masing-masing. Iya. Bukan berarti terus ini adalah gila, itu enggak. Jadi tidak ada yang di sini pria, di sini wanita. Sudah di situ. Enggak, ada yang sini, ada yang sini itu. Tapi banyak mungkin pasangan gay yang takut untuk come out Om, karena selalu dinilai seperti itu. Lingkungan tuh tidak bisa menerima. Ya, Om, memang betul ada lingkungan yang tidak bisa menerima. Apalagi kalau kamu tidak menerima diri kamu sendiri. Nah, kalau kamu bisa menerima diri kamu sendiri, ya lingkungan itu nanti akan, apalagi kamu tuh berbuat baik. Berbuat baik itu mesti tidak akan ada apa-apa. Nah, kalau kamu itu begitu tapi berbuat yang tidak baik, ya sama saja orang lain juga yang normal pun ya kalau dapat dikatakan itu ya tidak baik tuh. Tidak baik, nggak sama, semuanya sama. Pada dasarnya kita tuh sama. Setuju. Jadi tindakan kita itu kita harus berpikir ya, orang itu menyenangi kita itu bukan karena selera seks kita, tapi dari tingkah laku kita dan apa yang kamu perbuat. Satu pertanyaan terakhir Om, mungkin Om ada pesan untuk teman-teman di luar sana ataupun generasi muda di sana yang nyaman dengan dirinya dan ingin menjalankan apa yang dia senangi, tapi sampai sekarang masih takut. Ya. Jadi sekarang itu kamu itu bisanya apa? Kamu bisanya menjahit, kamu bisanya memake up, kamu bisanya produksi lipstick, kamu bisanya ini, ya lakukan. Tapi jangan terus kamu tuh seumur hidup bersembunyi. Coba bayangin aja kalau umur kamu tuh 80 tahun. 80 tahun tuh kamu bersembunyi terus. Di penjara aja 5 bulan sudah capek. Ya toh? Iya. Nah, terima saja dan berbuat baik, berguna bagi orang lain. Sudah terima. Mengenai ejekan itu kamu tuh diejek aja, setiap orang ada yang mengejek. Tidak perlu takut untuk diejek. Lah kita saja kadang-kadang mengejek teman kita. Ya toh? Jadi itu sudah jelas ejek-ejekan. Anggaplah begitu. Diejek orang, ya kamu jawabnya ketawa dan sebagainya. Jangan malah marah-marah gitu kan. Marah-marah malah jadi jelek. Itu jadinya resep awet mudanya Om Hamzah tuh. Jangan gampang marah ya, biarin aja orang mau ngomong apa ya Om. Iya, biarin. Lah teman-teman ibu saya tuh kan kalau saya pagi pamitan ibu saya, Tintin,
ibu saya namanya, anakmu kok ayu yo gitu. Itu ibu saya tuh oh iya gitu. Ibu saya malah gitu. Iya. Kalau mau pamit berangkat SMP gitu ya. Kan tetangga itu dulu kan di sini tuh akrab. Rame, dari pagi sudah pada tulang. Ibu saya dikatakan saya cantik itu ya enggak masalah. Tidak mengatakan ham. Lain kali kalau jalan di depan teman-temannya mami, kamu harus gagah. Enggak. Ibu saya enggak. Wah, iya. Jangan takut dihina ya tidak apa-apa, asal bisa cari duit. Betul, gitu. Betul. Cari duit kayaknya kayak Hamzah Batik. Nah. Ya. Gitu. Iya lah? Iya benar, setuju. Oke lah, Om, terima kasih banyak ya Om. Sama-sama. Aduh, seneng banget bisa ngobrol. Semoga saya juga senang. Iya, semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol panjang lagi ya Om Hamzah. Itu dia tadi obrolan seru saya bersama Om Hamzah. Semoga bisa banyak pelajaran yang kamu petik. Dan tentunya poin-poin ini penting sekali untuk bisa diamalkan. Jangan sampai berhenti di kamu. Like, subscribe, sebarkan ke teman-teman yang lain karena banyak sekali pesan-pesan positif di sana. Terima kasih. Yeah.